Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047 dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi makro Islam. Nah, dalam materi ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pengertian ekonomi, yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith, dan yang ketiga adalah pembagian ilmu ekonomi. Untuk yang pertama adalah pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah oikos dan yang kedua adalah nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi, secara garis besar, bisa kita simpulkan bahwa ekonomi adalah segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Untuk poin yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk mengalokasikan sebuah usaha dalam mencapai kemakmuran. Jadi untuk mencapai sebuah kemakmuran ini, manusia harus melakukan aktivitas ekonomi terlebih dahulu, seperti konsumsi, distribusi, produksi, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Untuk yang poin ketiga adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Untuk yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yaitu suatu kajian yang memaparkan kehidupan ekonomi di suatu daerah tertentu. Misalnya di Indonesia pada masa Orde Baru. Kita ambil saja contohnya pada masanya Pak Soeharto. Nah, pada masanya Pak Soeharto ini ilmu ekonominya tersebut menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Untuk yang kedua adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu yang membahas tentang penerapan teori ekonomi seperti ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini yaitu ilmu yang berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di negara tertentu. Misalnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN di sini adalah badan perusahaan perekonomian milik negara yang meliputi di bidang ekonomi dalam rangka untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dalam negara tertentu. Nah, jadi itu penjelasan serta contoh dari ilmu ekonomi teori. Nah, jadi ilmu ekonomi teori ini masih dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi mikro dan yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku perusahaan, perilaku konsumen dalam menentukan dan mendeskriptifkan terkait dengan harga-harga pasar barang yang diperjualbelikan. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi mikro. Yang kedua adalah ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat ataupun pada negara-negara tertentu. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, yang telah diregulasikan oleh pemerintah-pemerintah sekitar tentang kebijakan ekonomi, sehingga dari kebijakan itu timbullah yang namanya perubahan-perubahan perekonomian dalam suatu negara tersebut. Dari perubahan tersebutlah yang disebut dengan ilmu ekonomi makro. Jadi secara keseluruhan di sini maksudnya tidak hanya patokan pada satu elemen-elemen saja, tetapi keseluruhan yang diteliti. Jadi itu yang dinamakan dengan ilmu ekonomi makro. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.